Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah takjil Masjid Muhyiddin yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada dua kali untuk melakukan ibadah puasa, 3 kali nanti. Mudah-mudahan seluruh amalan baik salat kita, puasa kita maupun ibadah-ibadah kita yang lain semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amalan saleh yang satu saat nanti akan kita petik di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita akan berbuka. Kemudian setelah itu dilanjut dengan salat maghrib. Kemudian setelah salat maghrib ada salat tarawih. Dan dilanjut yang terakhir adalah salat witir. Ibadah-ibadah yang terus berkaitan seperti ini orang menyebut riba. Artinya ibadah yang selalu bersambung yang satu dengan yang lain. Dari ibadah salat asar, kemudian salat maghrib, salat isya, tarawih, dan seterusnya, itu namanya riba. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makari wa kasiratul khudda ilal masajid wa intadharu salat ba'da salat fadhalikum ar-riba. Fadhalikum ar-riba. Sadaqallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya itu Allah akan menghapus dosa-dosa? Bala ya Rasulullah. Sahabat berkata, tentu saja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, isbagul wudu, sempurnakanlah wudu, ala makari, atas yang kalian tidak sukai. Ya, artinya bahwa makari itu adalah waktu-waktu yang dingin atau ketika tidak ada apa-apa, itu namanya al-isbagul wudu makari. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis ini diteruskan wa kasratul khudu ilal masajid, yakni banyak melangkah menuju masjid. Wa intidharu salati ba'da salat, kemudian menunggu salat sesudah salat. Fadzalikum riba, itulah yang disebut riba. Hadirin rahimakumullah, riba ini selain mengikat ibadah satu dengan ibadah yang lain, ya, ada arti yang berbeda, yakni berjaga di daerah perbatasan ketika ada musuh. Nah, itu juga disebut riba. Menjaga seorang tentara, beberapa tentara menjaga di perbatasan, itu juga namanya riba. Di dalam menjaga tentara, yang menjaga di perbatasan, menjaga musuh di perbatasan itu memang berat, ya. Tidak akan merasa bertahan lama kalau tidak penuh dengan ketekunan. Demikian juga ibadah, ya. Kalau ibadah itu tidak dengan khusyuk, dengan tekun, dengan iman yang mantap, maka kita sulitlah untuk menunggu dari salat satu ke salat yang lain. Oleh sebab itu hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini ada tuntunan Nabi SAW yang perlu kita perhatikan. Apabila kita mengamalkannya, maka puasa kita itu akan semakin bertambah kualitasnya, bertambah besar pula pahalanya. Apalagi sebagian dari yang akan saya sampaikan ini nanti mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu kita berusaha dan mencoba untuk menghidupkannya kembali, supaya kita itu nanti mendapat pahala yang lebih banyak. Yang pertama adalah memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Saya katakan memperbanyak menghatamkan Al-Quran, artinya bahwa kita yang bacanya sudah lancar, sangat tidak pantas kalau kita satu bulan Ramadan ini hanya menghatamkan satu kali saja, ya, paling tidak 2 kali atau 3 kali, ya. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para sahabat-sahabat dulu sering menghatamkan 2 hari sekali, ya, khatam. Bahkan ada satu hari khatam. Sampai Rasulullah SAW membatasi sebaiknya paling tidak menghatam Al-Quran itu 3 hari sekali saja lah, supaya tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau kita melihat biografi Imam Syafi'i, ya, itu selama 1 bulan dia hafal 60 kali
Berarti sehari itu menghatamkan 2 kali Al-Quran. Ya. Itu luar biasa. Imam Syafi'i karena terbiasa dengan mengajarkan kitab-kitab, ya, terbiasa mengajarkan murid-muridnya kitab fikih, kitab ilmu agama-agama yang lain, dan dikerumuni oleh banyak murid. Ketika Ramadan memang sudah diliburkan dan dia fokus menghafal, fokus membaca Al-Quran sampai khatam 2 kali dalam sehari. Kalau kita berpikir kok bisa ya, kok bisa orang menghatamkan Al-Quran 5 hari sekali misalkan, 5 hari 1 kali misalkan. Insya Allah bisa kalau kita ya, lihatlah ketika kita ini bangun tidur sudah mulai pegang HP, berdiri dari duduk juga pegang HP, berbaring juga bawa HP, bahkan masuk WC itu kita kadang-kadang masih bawa HP ya. Kalau kita membangun kebiasaan seperti ini untuk Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran setiap waktu seperti kita memegang HP itu, insya Allah bisa. Orang yang lancar itu baca Al-Quran itu 1 juz itu 45 menit. Orang yang biasa, ngaji biasa itu standar itu 45 menit. Kalau kita enak-enakan 1 jam sudah 1 juz. Bayangkan kalau kita main HP itu 3 jam itu tidak terasa. Kalau 3 jam sudah 3 juz ya. Itu pelan-pelan ya. Jadi penyakit HP ini, pesagi ini untuk Ramadan ini kita tinggalkan, berusaha untuk kita tinggalkan, hanya yang penting-penting saja kita manfaatkan. Kalau hanya buka TikTok, buka FB dan lain sebagainya untuk Ramadan, kita tinggalkan. Kita alihkan untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran. Insya Allah nanti 7 hari dalam 1 minggu bisa khatam ya. Itu kalau kita fokus. Tetapi sebaiknya kita harus fokus untuk mengisi Ramadan ini dengan Al-Quran. Ya, tadi saya terangkan bahwa Imam Syafi'i itu ketika hari biasa ngajar mulai pagi sampai sore diliburkan semuanya, fokus dia membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, apabila kita baca Al-Quran itu banyak keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka dia akan memperoleh kebaikan, 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asrin amsalihha. Kemudian kebaikan itu mendapat pahala 10 kali lipat. Ya, 1 huruf mendapat 1 kebaikan, kemudian bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfan. Sabdanya Rasul, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf ya, walakin alifan harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tetapi alif lam mim itu kalau alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti 3 huruf. Kita ucapkan alif lam mim saja berarti sudah genap 3 huruf. Apalagi kalau kita sehari menghafal 1 juz, membaca 1 juz ya, paling tidak 1 juz lah kita ya. Kemudian 30 hari berarti
khatam Al-Quran. Diulang-ulang, apalagi kita sering berinteraksi dengan menghafal Al-Quran. Dalikal kitabu tidak hafal-hafal, itu bertambah. Semakin kita mengulang, semakin banyak pahalanya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, la raiba fihi hudal lil muttaqin, la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai bisa hafal malakah seperti kita membaca Al-Fatihah. Itu pahalanya luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu untuk motivasi kita supaya kita itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Di dalam salah satu hadis yang lain, siapa orang yang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih, dengan berulang-ulang, tidak sulit untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, maka itu justru mendapat pahala 2 kali lipat dibanding dengan orang yang sudah lancar. Itu caranya Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya supaya banyak menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Oleh sebab itu hadirin yang kami hormati, satu saja yang paling penting di dalam bulan Ramadan ini, di samping salat-salat yang lain, kita fokus untuk bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ya, paling tidak, paling minim itu harus 1 kali. Ya, lebih-lebih kalau kita bisa berulang-ulang menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, masih ada 5 menit, ya, 10 menit. Kita dianjurkan memperlama berdiri dalam sholat tarawih. Ya. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu sholat tarawih kita itu seperti yang kita jalankan hari ini di Masjid Muhyiddin ini, 11 rakaat. Tetapi bedanya dahulu itu bacaannya cukup panjang, tiap rakaatnya panjang luar biasa. Ya, mungkin sampai 5 lembar, 4 lembar. Ya. Nah, kalau di Muhyiddin sekarang dibatasi paling tidak 1 halaman itu dibagi 3. Ya, 1 halaman dibagi 3. Al-Quran itu kalau standar itu kan 15 baris. Standar itu 15 baris. Kalau lebih dari 15 berarti tidak standar. Jadi untuk menghafal Al-Quran itu harus pakai yang standar. Kalau 15 baris berarti kita ini di Masjid Muhyiddin, ya, itu 5 baris ayat, ya, jadi 3. Itu permintaan teman-teman kita. Kalau zaman Rasulullah SAW panjang dan rakaatnya juga panjang, artinya berdirinya kita itu lama sekali. Kemudian setelah zaman Rasulullah SAW berlalu, mungkin pada saat zaman Umar bin Khattab, ya, umat Islam itu semakin banyak, semakin macam-macam warnanya. Ada yang senang dengan yang panjang, ada yang senang yang sedang-sedang saja, ada yang senang pendek, ya, karena sudah banyak masyarakat Islam di kota Madinah waktu itu, ya, maka akhirnya karena terlalu lama dijadikanlah dari yang 11 ini, ada yang waktu zaman Umar bin Khattab dijadikan 20 rakaat. Dengan begitu orang bisa kalau telat bisa nyusul, ya, kemudian yang terlalu capek juga bisa 11 saja cukup, ya. Jadi menjadi banyak rakaatnya, tetapi ayat-ayat yang dibaca itu adalah tidak terlalu panjang. Ya. Itu
termasuk di antara kenapa Umar bin Khattab sampai menjadikan 11 dari 11 rakaat menjadi 20 rakaat, di antaranya adalah karena umat Islam semakin majmuk, ada yang terlalu capek, ada yang ingin terus panjang, itu terbagi beberapa visi. Hadirin jamaah rahimakumullah, keterangan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Jabirin radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, Afdhalus salati taulul qunut, sebaik-baik salat itu adalah panjang, paling utama adalah panjang al-qunut, ya. Al-qunut ini Imam Nawawi menerjemahkan dengan maksud al-qunut di sini adalah lama berdirinya, ya. Jadi sepengetahuan Imam Nawawi menerjemahkan al-qunut itu adalah panjang, lama berdirinya. Itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu panjang sedikit saja sudah agak gerdul, agak nggak enak pikiran kita. Maka usahakanlah pemikiran-pemikiran seperti itu kita berusaha untuk bisa bersabar. Kalau ada imam terlalu panjang, maka kita bersabarlah, karena dengan berdiri lama itu ada nilainya tersendiri, ada pahalanya yang lebih banyak daripada sholat yang berdirinya cepat-cepat, ya. Saya kira itu saja kuliah takjil pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap taat kepada Allah, tetap tunduk kepada aturan-aturan Allah, termasuk kita selalu mengamalkan anjuran-anjuran Rasulullah SAW, yakni membaca ayat suci Al-Quran, kemudian berlama-lama di masjid untuk menunggu dari sholat yang satu kepada sholat yang lain, kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup ceramah kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sunnah wa bika amanna wa ala rizqika aftarna, dhahabat tama wa badallatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfirli. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka raufur rahim wa innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum